Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 12 MIPA A dan A1 dan A2 ya. Nah, hari ini Ibu akan mengajarkan tentang statistika 3. Jadi, kita sudah belajar minggu kemarin ya, statistika 2 kita belajar tentang bagian-bagian dari data berkelompok. Kan ada nilai tengah atau titik tengah ya, ada batas bawah, batas atas, tepi bawah, tepi atas, kemudian ada panjang interval, kelas interval juga ya. Nah, hal itu jangan sampai kamu lupakan ya. Nah, hari ini Ibu akan mengajarkan kalian tentang menghitung rata-rata dari data tunggal dan juga data berkelompok. Nah, jadi Ibu cicil untuk materinya, yaitu yang kita mulai tentang rata-rata dulu ya, karena nanti akan ada modus, kemudian kuartil 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke, kita mulai ya. Jadi ya, untuk pertama yaitu data tunggal. Data tunggal itu bisa juga dibahasakan mean gitu ya, dibahasakan mean. Nah, ini untuk data tunggal, rumusnya adalah, nah itu lihat ada X seperti itu namanya, apa namanya tuh ya, simbol ya, simbol dari rata-rata itu seperti itu, X yang ada garis atasnya gitu ya. Nah, untuk data tunggal, rumus dari rata-ratanya adalah penjumlahan semua datanya kemudian dibagi dengan banyaknya data atau berapa banyak frekuensinya ya. Contohnya seperti ini, berikut adalah data usia anak di RT 001 di Desa Terantang Hilir, yaitu ada 3, 5, 2, 6, 4, 1, 5, 5, 3, 4, 7, 6, 4, 6, 2, 4, 3, 1, 2, 5. Rata-rata data tersebut adalah, ya, jadi karena rumusnya di sini adalah penjumlahan semua data, maka kita jumlahkan semua datanya. Tanpa diurutkan ya, nggak usah diurutkan. Kalau masih rata-rata mah nggak usah diurutkan. Jadi, kamu jumlahkan semuanya dari 3, tambah 5, tambah 2, tambah 6, tambah 4, dan seterusnya. Sampai terakhir tambah 1, tambah 2, dan tambah 5. Dibagi dengan banyaknya data. Kamu hitung, ada berapa tuh datanya tuh? 3, 5, 2, dan seterusnya tuh ada 20 ternyata pas dihitung. Nah, oh ya udah. Berarti hasil penjumlahannya tadi adalah 78 dibagi 20. Nah, mendapatkan rata-rata sama dengan 3,9. Ya, itu data tunggal sudah dipelajari ya, di SMP juga udah pernah, di SD mungkin sudah pernah juga ya. Nah, jadi insya Allah udah bisa semuanya untuk data tunggal. Sekarang berikutnya adalah rata-rata untuk data yang berkelompok. Nah, sudah Ibu tulis di situ langkah-langkahnya. Pertama, carilah titik tengah dari masing-masing kelas interval. Jadi interval pertama kamu cari titik tengahnya, interval kedua kamu juga cari titik tengahnya, sampai interval terakhir dicari titik tengahnya ya. Ingat, titik tengah itu adalah batas bawah ditambah batas atas dibagi 2 ya. Kemudian langkah kedua adalah kalikan masing-masing titik tengah tersebut dengan frekuensi. Nah, dikalikan. Kemudian yang ketiga, jumlahkan semua hasil perkalian titik tengah dan frekuensi tadi. Nah, biar nggak bingung, langsung aja ke contoh. Nah, di sini ada data tinggi badan, ya, tinggi badan 151 sampai 155. Nah, itu ada frekuensinya adalah 3. Kemudian tinggi badan 156 sampai 160 frekuensinya 4, dan seterusnya. Di sini sengaja Ibu tambah tabelnya ya. Jadi biar nggak kesana kemari tabelnya, jadi langsung aja di situ. Pertama, carilah titik tengah dari masing-masing kelas interval. Oke, kita cari yuk. Itu yang sudah saya kasih tanda merah itu adalah caranya ya. Nah, jadi batas bawah untuk interval pertama, batas bawahnya kan 151. Kemudian ditambah dengan batas atas. Batas atasnya adalah 155 ya. Kamu jumlahkan, kemudian dibagi 2. Hasilnya 153. Nah, kemudian untuk yang interval kedua sama caranya. Batas bawahnya 156,
ditambah batas atasnya 160. Nah, itu dijumlah dibagi 2 menghasilkan 158. Atau kalau mau nggak ngitung misalkan, nah dari interval pertama itu kan 153 tuh. Nah, karena panjang intervalnya sendiri itu 5, ya kan? Panjang interval dari data ini kan 5. Nah, coba kamu hitung deh panjang interval. 151, 152, 153, 154, 155. Ya, berarti ada 5 kan panjang kelasnya kan? Nah, bisa juga dengan cara kamu menambahkan yang sudah kamu dapatkan tadi, ya 153 tadi, itu dengan 5. Kamu tambahkan aja dengan 5. Nah, karena 5 itu adalah panjang kelasnya tadi kan? Nah, kamu tambahkan 153 tambah 5, 158. 158 tambah 5, 163. 163 tambah 5, 168. 168 tambah 5, 173. Dan yang terakhir, 173 ditambah 5 adalah 178. Boleh dengan cara itu, karena itu lebih cepat ya. Daripada kamu harus menghitung satu persatu setiap kelas interval. Tapi nggak apa-apa, terserah aja pakai yang mana ya. Yang penting benar dan tepat, oke? Nah, kemudian yang kedua, step yang kedua, kalikan masing-masing titik tengah tersebut dengan frekuensi. Nah, sudah didapatkan titik tengah, tadi 153, 158, dan seterusnya. Nah, itu kamu kalikan dengan frekuensinya. Nah, itu ada di kolom terakhir ya, kolom F dikali XI. Jadi, titik tengah itu kita lambangkan dengan XI, gitu ya. Frekuensi kita lambangkan dengan F besar. Nah, caranya adalah kalikan masing-masing titik tengah dan frekuensi. Berarti di kelas interval pertama itu 3, frekuensinya 3 dikali titik tengahnya, yaitu 153. 3 kali 153 itu menghasilkan 459. Kemudian yang interval kedua, sama caranya. 4, ya frekuensinya 4 dikali titik tengahnya adalah 158. Ya, 4 dikali 158 menghasilkan 632. Dan seterusnya. Nah, sampai interval terakhir misalnya. Interval terakhir adalah berarti 2 dikali 178. Nah, gitu ya. Menghasilkan 356. Adapun rumus dari rata-rata untuk data berkelompok adalah jumlah dari F dikali XI-nya dibagi jumlah frekuensi. Nah, jumlah F dikali XI namanya dijumlah berarti ditambah, ya kan? F dikali XI-nya tadi, itu kamu jumlahkan semuanya. Jadi, 459 ditambah 632 ditambah 652 ditambah 840 dan seterusnya dibagi dengan banyaknya frekuensi atau jumlah frekuensi. 3 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 3 ditambah 2 itu menghasilkan 21. Kemudian penjumlahan dari semua fxi-nya tadi menghasilkan 3458, kemudian dibagi dengan 21 menghasilkan angka 164,67. Berarti rata-ratanya adalah 164,67. Ya, gitu ya. Sorry, saya ulangi 164,67 gitu ya. Nah, jadi untuk rata-rata cara menghitungnya simple aja kayak gitu ya, cuman butuh ketelitian kamu. Nah, kemudian selanjutnya, nah latihan. Nah, silahkan kamu mengerjakan latihan dari tabel yang saya berikan ini. Tentukan rata-rata dari data berikut. Ya, jadi ini kan 6 tambah 6 sampai dengan 13. Kemungkinan nilai titik tengahnya akan berkoma ya, merupakan desimal. Kalau misalkan nanti kamu ketemu desimalnya itu banyak misalkan, nah ambil 2 angka di belakang koma gitu ya. Oke, di screenshot jangan lupa ini tugasnya kalian kerjakan, kemudian kalian nanti akan kita periksa di minggu depan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.